Salam, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan melaksanakan pertanyaan di rumah masing-masing dipandu melalui acara streaming yang disiapkan oleh Parhalado bersama tim multimedia HGB Pejuang Resort Palmarum. Sebelum kita memulainya pada acara nomor 6, kami mau menjelaskan topik-topik dua syafaat yang akan kita sampaikan. Adapun topik dua syafaat malam ini adalah yang pertama, kesehatan dan segala kebutuhan seluruh jemaat. Yang kedua, jemaat yang sakit mendapat kesembuhan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara sebangsa kita Republik Indonesia yang terkena corona maupun penyakit lainnya, kiranya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan memberkati kita untuk menjalani tahapan new normal yang akan dijalankan oleh negara dan bangsa kita. Yang kelima, anak-anak kita yang akan dan yang sudah selesai ujian sekolah dan perkuliahannya di rumah, kiranya Tuhan memberkati. Yang keenam, pemerintah dan para pemimpin pengambil kebijakan kiranya disertai Tuhan untuk memberikan kepemimpinan yang baik, membuat solusi yang baik, dan tetap setia di dalam melayani masyarakat. Yang ketujuh, para medis dan tim kesehatan lainnya, para peneliti, polisi, tentara, dan tim keamanan lainnya, kiranya Tuhan anugerahi kesehatan untuk tetap bekerja dan melayani dengan setia. Saudara yang kasih Tuhan, selama doa syafaat disampaikan, nantinya akan diiringi oleh musik sayup-sayup dengan durasi sekitar 5 menit. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai pertanyaan kita malam ini. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND HGBP nomor 559, Debata Nasokal. Debata Nasokal Sitolusada disebut diari puji goarmi. Debata Nasokal separasi roha setolusada nabadiyai. Debata Nasokal setolusada nasanati nompa ikon mamujiho. Debata Nasokal simparolorohan setolusada nabadiyaho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami,
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bernyanyi buku NDHGPP nomor 165, Nabasado Roham Diau. Nabasado Roham Diau, oh Yesus Tuhanku, dirimu tolong memuat rohati, berdosa dan doa bagi yang bohong, saituna roa doa, saituna jatuh. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHGP nomor 690, Hibul Rohaku.
Tuhan Yesus, subengoloku do Tuhan Yesus, ihutoloku do Tuhan Yesus, dangoloa sumuti. Mari kita menyampaikan doa syafaat sebagaimana topik doa yang telah dijelaskan di awal.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan Amang Pendeta. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHGP nomor 691, Hupasahat ma tu Yesus. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki rohana pamaelaku, salut natitiki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Duwida Tuhan Yesus, ku tidak dosaki. Loro hati tu Yesus, si palua tondiki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 mulai dari ayat 22 sampai dengan ayatnya 29. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaan firman-Nya. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, nasihat Raja Salomo yang kita sudah bacakan dan dengarkan di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini mengajak, menasehati supaya umatnya, supaya bangsanya
sebagai bangsa yang bermoral di tengah-tengah bangsa lain. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kita lihat Raja Salomo mengikatkan suatu tanda persekutuan di dalam kehidupannya. Dapat kita lihat dari firman-Nya yang berkata, bagaimanakah hidup Kristen yang benar? Nah, itu. Hidup Kristen yang benar berarti sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupannya. Hidup yang benar-benar setia kepada Tuhan Allah. Itu yang kita lihat. Yang pertama, memberikan suatu kekuatan kepada orang lemah. Kata firman Tuhan tadi, jangan merampasi orang lemah. Nah, itu memang zaman sekarang banyak seperti itu. Orang yang lemah selalu ditindas. Orang miskin yang tidak dapat berbuat apa-apa selalu disingkirkan dalam hidupnya. Tetapi apa yang dikatakan nasihat di sini, orang percaya terpanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sekelilingnya. Nah, itu, kita adalah saluran-saluran kasih Kristus, saudara jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita. Terlebih dalam nas kita tadi dikatakan kepada orang-orang lemah, orang-orang tertindas. Kita terpanggil untuk membantu. Kita terpanggil untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Kita dipanggil untuk memberikan suatu yang terbaik buat kehidupan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, karena itu marilah kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang yang dibutuhkan. Jangan mau menjadi penindas. Jangan mau mengharapkan imbalan yang banyak dari orang-orang yang miskin. Tetapi bagaimana kita membantu mereka di setiap pergumulan hidup mereka. Itu jemaat Tuhan. Jangan ada memakai kekurangan mereka, kelemahan mereka untuk mencari keuntungan kita. Tetapi apa yang dinasihatkan daripada firman Tuhan, kita harus menjadi saluran-saluran kasih Kristus, membantu, mendukung, mendoakan mereka di setiap langkah kehidupan mereka, supaya kita sama-sama merasakan kekuatan dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan, persekutuan harus dipelihara, dijalin dengan baik kepada semua orang. Itu tadi. Kita terpanggil di dalam pergaulan kita supaya kita menjadi garam. Kita menjadi terang dalam kehidupan itu. Orang percaya itu harus mampu menerima orang-orang dimanapun dia hidup. Baik orang pinggiran, baik orang lemah, baik yang tidak punya apa-apa, tetapi kita harus bisa menjalin hubungan dengan mereka. Karena itulah yang disuruh Tuhan dalam kehidupan kita, menerima saudara kita di setiap hubungan kita. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan di setiap kehidupan itu, saling melengkapi di setiap kehidupan itu. Yang keempat yang dikatakan firman Tuhan dalam hal ini, persekutuan kita yaitu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kekurangan antara yang satu bisa ditutupi dengan kekurangan saudara kita yang lain. Sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa Calcutta, India. Yang tidak bisa kamu lakukan, bisa saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan, bisa kamu lakukan. Apabila itu satu, perkara apapun bisa kita lalui. Amin.
Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, itu yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita, bagaimana kita menjalin hubungan itu kepada siapapun. Itu nasihatnya. Itulah orang-orang yang berhikmat. Tidak melihat ini dan tidak melihat itu, tidak melihat orang pinggiran, tidak melihat orang kota, tetapi semua harus menjalin hubungan di dalam kehidupan kita, karena kita membutuhkan itu. Dalam firman Tuhan dikatakan juga, mari tulus hati, jangan berpura-pura. Menjaga diri kita supaya kita menjadi hidup bersama, berdampingan dengan orang lain. Seperti Efesus pasal 6 ayat 5b. Dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Tuhan Allah. Ya, tulus hati taat kepada Tuhan Allah. Demikian dalam kehidupan kita. Ketulusan hati kita dalam kehidupan itu diarahkan oleh firman Tuhan melalui Amsal ini. Jangan ada pura-pura. Ketulusan hati itu adalah buah dari iman kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hiduplah saling membangun. Kelemahan, kekurangan dalam kehidupan itu apabila saling membangun sangat luar biasa buahnya. Sangat luar biasa indahnya. Keperbedaan di kebersamaan itu seperti pelangi. Semua mencintai pelangi. Indah walaupun berbeda-beda. Karena hidup di dalam saling membangun di tengah-tengah kehidupan. Dalam kehidupan kita orang percaya, hidup yang membangun, kita menjadi saluran kasih Kristus itu. Apa yang kita dapat? Mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan itu dalam kehidupan. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui tema kita, jauhkanlah dari ketamakan. Ya memang ketamakan akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Kerakusan membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena mementingkan diri kita sendiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk melawan kekerasan, kerakusan, ketamakan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, dalam hari ini kita diarahkan supaya mari hidup di dalam Tuhan, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, dan di sana ada sukacita dalam kehidupan kita. Hendaklah kita hadir sebagai penolong bagi orang yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kehadiran kita melakukan pekerjaan baik, melakukan keadilan kepada orang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita samkan itu, supaya kita saluran hikmat dan damai sejahtera kerajaan Shalom dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami mempunyai etika hidup yang sudah mengenal Engkau dan hidup di dalam Engkau, pasti orang yang berhikmat. Mampukan kami menjadi suri teladan, pancaran kasih, dan juga untuk membangun setiap persekutuan kami, dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini kami masih beribadah di tengah-tengah keluarga kami, pada malam hari ini kami merasakan tuntunan Tuhan. Kiranya berkati kami, berkati keluarga kami, berikan sukacita yang berlimpah. Biarkan kami Tuhan menjadi lilin-lilin kecil dalam kehidupan kami. Apabila ada sakit penyakit dalam kehidupan kami, Engkau urapi, Engkau sembuhkan Tuhan, supaya kami mampu
hidup dalam kasih naungan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724, Tuhan baen mah ngulukon, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan bahan mengolongkan perbadia madimu pakai menantikikon memuji pasanganmu memuji pasanganmu tangan kiri Marilah kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pendeta, penetua, dan tim pelayan HKBP Pejuang mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sai tangi hồn ma